Katakan sama-sama di dalam nama Yesus, hatiku adalah tanah yang paling subur bagi setiap benih kebenaran Tuhan yang Engkau taburkan dalam hidupku. Hidupku akan berbuah lebat sepanjang masa sampai Tuhan datang yang kedua. Di dalam nama Yesus, yang percaya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan, buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya dalam Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Malam hari ini kita akan belajar apa yang terjadi di Lembah Raja. Kejadian pasal 14, mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, ini pertama kali Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Allah yang maha tinggi atau El Elyon. Dan ini pertama kali sebetulnya disebutkan seseorang memberikan 1/10 dari apa yang dia punya kepada seorang imam Tuhan. Saya mau ajak Anda melihat sesuatu yang ajaib sebetulnya. Karena kalau Anda membaca akan latar belakangnya, cerita ini luar biasa. Ini bukan sekedar cerita tentang orang memberikan atau mengembalikan perpuluhan, tapi ini lebih bercerita tentang kecerdasan rohani yang Abraham tunjukkan ketika dia bereaksi dengan apa yang Tuhan tawarkan dalam kehidupannya. Nah, saya mau coba menggambarkan akan cerita ini supaya Anda lebih jelas mengerti akan gambarannya. Hari itu sebetulnya hari yang berat buat Abraham. Dia harus mempersilahkan Lot meninggalkannya. Lot merupakan keponakan Abraham. Ketika Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, tidak pernah Tuhan berkata, ajak juga keponakanmu yang bernama Lot. Never. Tapi karena bapaknya Abraham, Terah, yang memimpin akan trip itu atau journey itu, maka kakek ini tidak tega melihat cucunya yang bernama Lot, yang bapaknya sudah mati. Lalu Terah mengatakan, ayo kita ajaklah, cucuku diajak serta. Mereka tinggal di kota Haran, sampai kemudian Terah mati. Dan yang ajaib kemudian mereka melanjutkan perjalanannya setelah Terah mati menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Lot tidak menyadari bahwa keberadaannya yang bersama-sama dengan orang pilihan Tuhan inilah yang membuat sebetulnya hidupnya diberkati. Karena Alkitab mengatakan sejak dia ikut dengan Abraham, rupanya berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham itu mengalir juga kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Termasuk diantaranya kepada seorang yang bernama Lot ini. Nah, ketika dia diberkati bersama-sama dengan Abraham yang diberkati, dia lupa bahwa berkatnya itu bukan semata-mata karena Tuhan memberkati dia. Itu merupakan bagian daripada kelimpahan berkat Tuhan yang dia berikan kepada Abraham. Dia makin lama juga makin bertambah kaya, ternaknya banyak, dan dia juga punya gembala-gembala
yang kerja buat Lot. Suatu hari terjadilah pertengkaran antara gembala-gembala yang kerja dengan Lot dengan yang kerja dengan Abraham. Karena Lot berpikir kekayaan merupakan hasil kerjanya sendiri, dia tidak menghormati Abraham, dan dia biarkan gembalanya bertengkar dengan gembala daripada Abraham. Lalu di saat itulah Abraham keluar jiwa besarnya. Abraham mengatakan, kita ini saudara. Buat apa kita bertengkar, buat apa kita berkelahi? Lot, lebih baik kita pisah baik-baik. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan, atau sebaliknya lah. Aku akan memilih jalan yang berbeda dengan yang kau pilih, tapi engkau silahkan pilih terlebih dahulu. Lot melihat akan daerah Sodom yang sangat subur. Alkitab mengatakan seperti taman Tuhan. Matanya melihat ke yang jasmani, dan dia berkata, aku pilih yang arah Sodom. Sejak itulah mereka berpisah. Abraham pergi ke arah yang sebaliknya. Dan Tuhan memberikan jaminan kepada Abraham. Lot tinggal di Sodom, bahkan kemudian dia menjadi pemimpin atau penatua kota Sodom. Yang ternyata berubah menjadi kota yang sangat jahat di mata Tuhan. Dan suatu hari, beberapa raja menyerang akan Sodom, mengalahkannya, merampas harta bendanya, dan menawan akan semua rakyatnya. Dan Lot termasuk yang dirampas hartanya, dan dia ditawan oleh Kedorlaomer dan raja-raja yang lain. Suatu saat berita itu sampai kepada Abraham. Seseorang datang berkata, keponakanmu jadi tawanan, harta bendanya dirampas habis. Firman berkata, Abraham mengerahkan 318 orang-orangnya yang terlatih. Mereka yang lahir di kemahnya, kata Alkitab. Dia pecah pasukan dari dua. Dia mengejar musuh dan mengalahkannya. Dan ketika dia menang, dia lepaskan semua tawanan. Dia ambil semua harta benda, dia jarah semuanya. Dan dia siap kembalikan kepada kota Sodom. Dan pada saat itulah, tepat di sebuah lembah yang namanya lembah Syawe. Dan Alkitab mengatakan itu adalah lembah raja. Raja Sodom tergopoh-gopoh menyongsong Abraham, menyambut pembebas yang telah melepaskan rakyatnya dan harta benda mereka. Tapi di lembah yang sama, sudah menanti seorang raja dari Salem. Dan dia sekaligus adalah imam dari El Elyon, Allah yang maha tinggi. Itu latar belakangnya. Dan sekarang saya mau ajak Anda melihat sebuah reaksi cerdas dari seorang yang bernama Abraham. Ini bukan berbicara perpuluhan seperti yang Anda pikir. Tapi saya mau tunjukkan sesuatu yang belum pernah mungkin terpikir oleh semua kita. Ketika Abraham untuk pertama kali memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, itu bukan pajak, itu bukan beban, itu bukan persoalan, itu bukan tekanan buat Abraham. Tapi itu merupakan reaksi cerdas dari seorang yang bernama Abraham. Lalu Anda bertanya, seperti apa Pak kecerdasannya? Dengerin baik-baik. Bayangkanlah Melkisedek Raja Salem datang. Dan waktu ketemu dengan Abraham, apa yang dia katakan? Diberkatilah engkau Abraham oleh El Elyon yang aku layani. Oleh Allah yang maha tinggi, diberkati engkau Abraham oleh El Elyon. Dan dia juga berkata, diberkatilah Allah El Elyon yang telah memberikan kemenangan kepadamu. Dan raja ini, imam dari El Elyon ini, membawa roti dan anggur. Dan dia berikan kepada Abraham. Saudara, begitu Abraham melihat berkat diberikan dalam hidupnya, berkat El Elyon diucapkan kepadanya, dan imamnya memberikan roti dan anggur. Abraham tahu, Tuhan El Elyon
sedang menawarkan sebuah covenant, perjanjian dengan Abraham. Saya tahu rohnya nangkap bahwa dia berkata, inilah El Elyon yang sama yang memanggil aku ketika aku di Ur Kasdim. Tapi hari itu dia tidak berkata dialah El Elyon. Sekarang Tuhan yang sama mengatakan Abraham, aku ini El Elyon, Allah yang maha tinggi. Rohnya cerdas, saudara. Dia langsung mengerti. Ini yang aku butuhkan. Kenapa? Saudara, salah satu tugas atau salah satu fungsi daripada Allah sebagai El Elyon ternyata adalah untuk menjamin, menetapkan jatah setiap bangsa dan setiap suku, bahkan jatah tempat di atas muka bumi ini. Coba kita lihat Ulangan. Ulangan pasal yang ke-32. Kitab Ulangan pasal yang ke-32. Perhatikan pada ayat yang ke-8. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-8. Ketika Sang Maha Tinggi, siapa itu? El Elyon, membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. The Message menerjemahkan kalimat yang terakhir dengan berkata, He put each of the people, dia taruh setiap rakyat, setiap umat, within boundaries, di dalam sebuah batas yang dia buat, under the care of divine guardians, dalam suatu pemeliharaan, perlindungan daripada penjagaan ilahi. Saudara, siapa yang membagi tanah yang berkata, tanah ini milik siapa, tanah ini milik siapa, tanah ini milik siapa, bahkan tanah Kanaan milik siapa? El Elyon. Itu yang bagi Tuhan sebagai El Elyon. Sekarang saya mau ulang lagi. Coba Anda perhatikan cerita ini. Abraham sedang di Ur Kasdim. Dia nyembah dewa-dewa dan berhala-berhala. Tiba-tiba muncul Allah yang maha kuasa. Allah yang maha mulia. Dan sebutan itu, sebutan orang Ibrani untuk Mesias. Dan dia berkata, engkau keluar dari tanah leluhurmu Abraham. Aku akan berikan kepadamu tanah perjanjian. Aku akan buat engkau jadi besar. Aku akan memberkati engkau. Engkau akan termasyur. Engkau akan sangat terkenal. Pergi dari sini Abraham. Ke tanah yang aku janjikan. Dia pergi. Pertama bapaknya dengan dia. Keponakannya dengan dia. Sekian tahun jalan bapaknya mati. Sekian tahun jalan, keponakannya pergi. Tinggallah dia sendiri. Keponakannya ditangkap Kedorlaomer, dia perangi. Dia masih belum mendapatkan Kanaan yang dijanjikan. Dengerin saudara. Dan tiba-tiba di lembah raja, lembah Syawe, Tuhan muncul sebagai El Elyon. Imamnya datang, siapa itu? Melkisedek. Memberkati dia dengan berkat Allah El Elyon. Dan menawarkan sebuah covenant dengan memberikan roti dan anggur. Abraham berkata begini. Hanya dengan berkat dari El Elyon, maka jatah Kanaan akan aman buat aku. Sebab dia yang menjamin tanah perjanjian buat aku dan anak cucuku. Ngerti saudara? Dan itu yang dia tangkap. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang ingin Kanaan Anda sudah dijamin hari ini? Siapa yang ingin sungguh-sungguh Anda satu hari nikmati perjanjian Tuhan Kanaan dalam hidupmu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Dengerin baik-baik. El Elyon yang memberikan itu. Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai El Elyon.
Abraham terima blessing El Elyon. Abraham terima berkat dari Tuhan yang berhak menjamin tanah Kanaan buat dirinya. Dan dia punya kecerdasan untuk merespon. Apa yang dia buat? Dia sadar perjanjian bukan dan tidak pernah satu pihak. Kalau Anda mau buat perjanjian dengan seseorang, Anda kan notaris. Bisakah hanya satu pihak yang tanda tangan? Tidak bisa. Dua-dua harus hadir. Dua-dua harus tanda tangan. Ya kan? Baru itu sah, ada perjanjian, agreement-nya. Tuhan memberikan tanda tangannya. Apa itu? Roti dan anggur. Abraham mengerti. Aku tidak bisa diam saja. Nah, banyak orang Kristen melihat akan sebuah tawaran covenant Tuhan. Dia merespon dengan sangat jelek. Tidak merespon dengan cerdas. Dia biarkan semuanya berlalu. Dan dia biarkan semuanya lewat. Tidak ada reaksi yang cerdas. Abraham bereaksi sangat cerdas. Begitu dia melihat El Elyon menawarkan covenant. Dengan dia berikan roti dan anggur. Apa yang dia buat? Dia ambil 1/10 dari semua yang terbaik. Dia berkata, Tuhan, aku aminkan deal. Kesepakatan covenant kita. Dari engkau, roti dan anggur. Daripadaku, ini 1/10 dari semuanya. Dan begitu terjadi, sudah dimeteraikan tanah Kanaan diberikan kepada Abraham. Saudara tahukah kata Salem? Raja Salem. Salem itu apa sebetulnya? Yerusalem. Dan bukankah Yerusalem satu hari Daud masuk di dalamnya dan dia ambil Yerusalem? Bukankah kalau Anda ke Israel hari ini, orang bertanya, di mana ibu kota Israel? Orang berkata, di mana? Yerusalem. Yerusalem hari ini diberikan kepada anak cucu Abraham karena peristiwa lembah raja ini. Saudara, perpuluhan itu awalnya sebetulnya bukan beban Tuhan buat Anda dan saya. Tapi reaksi cerdas dari Abraham menyambar perjanjian yang Tuhan tawarkan dalam hidupnya. Karena Tuhan begitu suka dengan apa yang Abraham lakukan. Baru kemudian sekian ribu tahun kemudian ketika Taurat diberikan, Tuhan menulis hukum. Perpuluhan milikku. Tapi awalnya itu bukan perintah Tuhan. Tapi reaksi cerdas dari seorang yang bernama Abraham yang membuat Tuhan begitu suka sampai Tuhan berkata, tulis dalam Taurat. Supaya anak cucu Abraham mengikuti jejak bapaknya ini. Supaya mereka cerdas, secerdas bapaknya. Tapi hari ini lihatlah. Sejujurnya setan berusaha menghalangi kita. Dengan berkata, jangan lagi memberi. Itu Taurat, maaf. Perpuluhan itu muncul sebelum Taurat ada. Oh ya, itu perjanjian lama. Maaf, bacalah di Ibrani. Itu perjanjian baru. Oh, itu beban buat kita. Karena gereja cari uang. Saya pikir itu tuduhan yang mengerikan sekali. Orang boleh punya alasan. Anda boleh membiarkan dirimu kemakan dengan semua ajaran seperti itu. Tapi poinnya sebetulnya setan tidak ingin Anda dan saya menyambar akan perjanjian Tuhan. Dari pihak Tuhan, minggu depan kita ada perjamuan. Sebuah covenant dia tawarkan. Peristiwa lembah raja terulang 2000 tahun lalu. Yesus dalam perjamuan yang terakhir berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Itu covenant, saudara. Di zaman dulu ketika orang buat perjanjian darah, setiap orang menores dengan pisau tangannya supaya berdarah. Dan dua tangan yang berdarah disatukan. Mereka percaya darah mereka nyampur. Mereka berkata blood covenant, perjanjian darah.
ribuan tahun yang lalu, Tuhan buat di lembah raja. Dan ketika seseorang bisa ngerti bahwa ini merupakan apa yang dari Tuhan, saya berkata buat saudara, sebetulnya semua orang harus menyambar dengan kuat. Sekarang mari kita lihat. Imamat pasal yang ke-27. Imamat pasal yang ke-27. Lihat pada ayat yang ke-30. Imamat pasal 27. Ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus, atau persembahan yang sakral bagi Tuhan. Kenapa sakral, Pak? Ini bukan pajak. Ini bukan beban. Kalau setan berhasil membisikkan ke telingamu, ini beban, nak. Anda sedang dibawa kehilangan akan sebuah respon yang menjamin akan Kanaan dalam hidupmu. Dan kebanyakan kita, sebagian melakukannya karena terpaksa, karena takut, nanti gak diberkati Tuhan. Ini bukan soal dia memberkati atau tidak. Tapi apakah pertama-tama kita punya kecerdasan rohani? Dan saya pernah punya pengalaman. Dididik dari pertama kali bertobat soal mengembalikan perpuluhan. Saya pernah ceritakan, satu hari saya dengan Pak Adi Sutanto, ketua sinode kita, berdua naik mobil pulang dari pelayanan. Di Tugu Muda itu, beliau tanya dengan saya, Anda itu memberi perpuluhan tidak? Saya masih kuliah waktu itu, belum pelayanan. Saya bilang dengan bangga, oh tidak Pak Adi. Kenapa tidak? Belum punya penghasilan. Lalu dia berkata begini, apakah orang tuamu tidak memberikan uang jajan sebulan katakanlah Rp1.000? Oh ya kalau 1.000 ya ada dong. Kan saya harus Pak naik angkot ke kampus dan sebagainya. Adalah. Lalu kemudian Pak Adi berkata begini, ya dari situlah, dari Rp1.000mu tiap bulan lah engkau memberikan perpuluhan. Saya bilang kalau 1.000 kan cuma 100 Pak Adi. Buat apa saya beri 100 ke Tuhan? Dia kan nggak butuh duit 100. Masa Tuhan kita kasih cepek? Saya bilang. Terus kemudian dia ketawa. Dia berkata begini, kamu ngerti nggak? Seandainya engkau berikan 100 itu kepada kami. Lalu, pada waktu itu Sangakala punya majalah bulanan. Tiap 3 bulan. Lalu kita belikan perangko. Zaman itu kirim surat atau newsletter yang seperti itu dalam kota Rp100. Kita belikan perangko. Dari perangko itu kemudian newsletter kita, majalah sederhana kita, nyampe ke rumah seseorang. Mungkin betul orang itu orang Kristen. Dia baca, dia taruh di mejanya. Siapa tahu ada tamu. Dan tamunya masuk, orangnya belum pulang, dia nunggu setengah jam. Dia lihat ada buletin kita di meja, dia baca. Dan dia baca, dia bertobat dan dia terima Tuhan Yesus. Siapa kira-kira yang berjasa sehingga satu jiwa diselamatkan? Pak Adi berkata, ya pertama tentu saya yang buat majalah. Tapi yang kedua, Anda ikut. Kenapa? Perangkonya dari perpuluhanmu. Jadi Rp100 jangan kau anggap enteng. Karena di tangan Tuhan akan luar biasa. Saya dididik seperti itu dari SMA, kuliah. Kemudian dalam perkembangan ikut Tuhan, saya mulai khotbah, saudara. Saya mulai pelayanan. Dan sampai suatu titik, ada sebuah peristiwa dalam hidup saya. Dan sampai hari ini tidak akan saya lupakan. Itu pelajaran yang melekat di hati saya sampai dengan hari ini. Saya pada waktu itu kami belum menikah. Sudah dalam rangka persiapan mau menikah. Rumah sedang dibangun, sudah hampir selesai. Dan kemudian kita butuh banyak sekali. Anda tahu kalau rumah kosong, baru Anda butuh banyak hal, Anda butuh pengeluaran. Kami tidak punya uang, memutuskan kawin tidak usah pesta lah.
Pokoknya diberkati Tuhan, selesai. Lalu pada waktu itu, saudara, saya sudah mulai khotbah. Walaupun belum di gereja besar, masih di gereja-gereja kecil, di persekutuan doa, di beberapa kota. Tapi ya lumayanlah, pokoknya menurut saya kalau itu aja untuk hidup berdua, cukuplah. Dan pada waktu kami mulai persiapan segala sesuatu, duit tidak punya. Setiap kali saya terima berkat ketika saya pelayanan, seharusnya saya kembalikan hak yang sakral ini kepada dia. Supaya menjamin sebetulnya Kanaan hidup saya. Tapi saya berbuat bodoh. Saya pikir itu sebuah aturan. Dan saya pikir dengan aturan itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saya dalam kebodohan saya makan juga uang perpuluhan. Waktu itu kita belum ada gereja. Tiap kali ada persembahan, saya bilang begini, Tuhan, maaf ya, perpuluhannya aku pakai dulu. Tuhan belum jawab, sudah saya jawab, ya enggak apa-apa, duitku akeh, ngono, ora apa-apa. Amin Tuhan, terima kasih. Bayangin, saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri, saudara. Dan saya pakai itu berkali-kali. Dan makin hari numpuk itu. Suatu hari, saya diundang ke Jawa Timur. Saya khotbah kira-kira 1 minggu lebih, hampir 2 minggu. Dan 2 hari terakhir, hari Sabtu dan Minggu, saya khotbah. Sebelum Senin pagi-pagi saya kembali ke Semarang. Pada waktu itu kebutuhan kami adalah ingin beli sofa buat ruang tamu kami. Gak ada duit. Kita harus beli sofa. Harganya sekian, saya mesti kumpulin duit, saudara. Dan tidak ada uang. Hari itu, hari Sabtu, saya diundang di satu kota di Jawa Timur. Saya lupa, entah situ Bondo atau Probolinggo. Saya nggak terlalu hafal. Saya datang khotbah di tempat itu, diantar oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini, tempat saya nginep selama di Surabaya. Dia punya mobil Fiat kuno itu. Dia nganterin saya, mobilnya ada, pokoknya tekan. Saya bilang, ini nyampe nggak? Tekan, dalam iman. Tekan, saudara. Nyampe, ternyata tempat persekutuan doa. Nah, karena persekutuan doa, duduk di bawah, di rumah orang. Di luar saya lihat sandal, sepatu, sudah tumpuk-tumpukan di situ. Nah, saya merasa sepatu saya bukan paling baik dan paling suci ya. Saya ikut lepaslah, tak lepas sepatu saya. Saya masuk, saya khotbah. Selesai khotbah, mereka diberkati Tuhan. Saya diajak makan oleh yang punya rumah di ruang makannya. Ngobrol lah kita sampai kira-kira jam 10 malam. Makan sambil ngobrol. Udah teler nih mau pulang Surabaya. Pamit, saya pulang ya. Besok mesti khotbah lagi di Surabaya. Senin saya berangkat kembali ke Semarang. Saya balik, saya keluar. Dengan tidak berpikir apa-apa. Saya lihat sepatu saya masukkan yang kanan ini. Saya masuk. Terus yang kiri ya, saya ngeraba-ngeraba gini dengan yakin pasti di sebelahnya lah. Setelah sekian kali saya coba nggak ada, saya noleh ke bawah. Kemana ya sepatuku yang satu? Saya mulai madek, saudara. Karena ada sepatu yang mirip sepatu saya. Tapi hanya bagian kiri. Yang kanan nggak ada. Saya bilang, ini bukan sepatuku ini. Terlalu kecil buat saya. Saya coba lihat-lihat, nggak ada. Pucat saya. Waduh. Ini colong wong sepatuku ini. Tapi nyurinya ngawur. Yang kiri ngambil sepatu saya, yang kanan ngambil sepatu orang lain. Waduh. Saya bilang, sepatu saya nggak ada. Tiba-tiba yang punya rumah berkata gini, bawa senter. Ayo Pak, kita cari Pak. Lu cari di mana? Siapa tahu di gondol anjing, Pak. Sampai saya bilang gini, opo sepatuku ki mambu terasi toh. Kok terlalu menghina? Lu siapa tahu, Pak. Waduh. Panik. Habis khotbah loh. Wah, Tuhan itu dahsyat begini. Keluar, sepatu hilang. Tadi khotbahnya Yesus luar biasa, keluar, sepatu hilang. 2 orang kehilangan, yang 1 orang kota itu. Cari selokan disentri, tanya sama yang jaga, Pak, ada anjing masuk nggak? Nggak ada Bu, orang semua.
Ada, cari anjing. Selari sampai sejam lebih. Gak ada. Lemes saya. Pulang tuh engklek begini saudara. Nah, cuma satu kok sepatunya. Sudah gitu masuk mobil teman saya. Nggak tahu bawahnya ada yang konset atau apa, saya kena kaki saya, tas, melentung kaki saya. Lu kira nopo? Wis ora apa-apa to, mobil tua kadang-kadang jebret-jebret ngono. Akhirnya diantar pulang, saudara. Saya lepas sepatu yang kanan juga. Jadi saya duduk di mobil itu tanpa alas kaki. Jalan hampir kira-kira 2 jam. Saya diam, saudara. Tuhan, apa yang salah? Sepatu kok hilang? Saya bahkan sempat keluh loh, Tuhan, kenapa sih? Gak kirim malaikat satu. Diinjeklah sepatuku dengan pedang terhunus. Orang ambil, shoot. Kan beres. Kenapa sepatu pun tak kau jagai? Kan kurang ajar. Tuhan kok jagani sepatu mambu terasi gitu. Tapi itu pukulan buat saya. Sampai di rumah pendeta ini, saya masuk kamar, ganti pakaian, berlutut, saya berdoa. Saudara. Dan saya masih ingat, lampu mati sekalian di Surabaya. Giliran. Wah, hari itu hari yang mengerikan. Saya berlutut, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apa yang salah? Kenapa sepatuku hilang? Dan Tuhan itu baik. Dia berkata begini, nak, perpuluhan itu hakku. Dan kau sudah pakai begitu banyak. Saya kaget, saudara. Dan Tuhan berkata, kembalikan. Jangan kau curi yang jadi hakku. Wah, saya kaget. Saya bertobat, saya bilang, ampun Tuhan. Saya hitung, untung masih ingat, saudara. Berapa yang saya pakai. Saya hitung, saya keluarin duit saya. Itu uang saya terima dari persembahan khotbah di persetuan-persetuan doa itu. Tak kumpulin, tak hitung. Hampir habis, saudara, sebetulnya. Wah, sudahlah. Aku ini pulang gak bawa apa-apa. Padahal mau kawin, sofa pun tidak punya. Saya karet itu ruang. Saya masukin amplop gak cukup. Karet itu buntel koran, saudara. Saya ngadep Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini milikmu, ampuni aku. Aku mau kembalikan. Sekarang aku mesti berikan ke siapa? Zaman dulu belum bergereja. Dan Tuhan berkata, nak, perpuluhan itu supaya ada persediaan makan. Di tempat kamu terima makan. Jasmani, terutama rohani. Di situ kau taruh perpuluhanmu. Kamu 2 minggu tinggal di rumah hambaku di sini. Berikan kepada hambaku itu. Baik Tuhan, besok aku beri. Udah, uang saya simpan lagi, tidur saudara. Besok pagi saya khotbah di persekutuan di Surabaya. Saya bilang sama teman saya, pinjam sepatu. Oh ya silakan. Dia punya 3 sepatu. Silakan pilih yang kau suka. Saya coba tuh saudara ya. Hanya 3 atau 4 jari kaki saya masuk. Tak gini. Mentok. Kalau saya paksakan dari high heel begini. Sendal dikeluarkan semua. Sama. Dia bilang, aku punya 1 terakhir. Sandal jepit buat ke WC. Bayangin, sepatu bau terasi, sandal jepit buat ke WC. Bentuknya sudah mengerikan. Saya masukin kaki saya ke arah sandal jepit, bisa. Tapi kecilian dari jebret begini kaki saya, bayangin. Ya sudah. Daripada Anda istilahnya orang di sini cokoran, lebih baik Anda pakai sandal jepit kan? Saya ngomong gini, nanti ya, saya datangnya telat menjelang khotbah aja. Kenapa? Ben ora ketok nek nganggo sandal jepit, izin aku. Dan betul, saya datang menjelang mereka sudah mau khotbah itu. Mereka sudah panik, saya nggak datang-datang. Terus saya lihat, saya bersyukur sekali. Duduknya di bawah. Saya selipkan sandal jepitku di tengah di antara sepatunya orang. Saya masuk dengan gagah. Khotbah.
Selesai khotbah, saya berkata, saya harus pamit ya, ada tugas lain. Apa tugasnya? Menyembunyikan sendal itu, saudara, sebetulnya. Saya pamitan supaya jangan sampai kelihatan. Nanti kalau pulang bareng, semua pakai sepatu, yang khotbah, sendal cepet, kakinya jepret begini. Akhirnya, ya sudah. Saya keluar duluan, ambil sendal cepet-cepet, langsung masuk mobil, diantar balik. Saya pulang, hamba Tuhan ini juga di rumah pada waktu itu. Saya cepat-cepat ambil itu, uang, haknya Tuhan. Saya ketok kamarnya. Saudara, kaki saya ini lebar. Saya kalau cari sepatu di Indonesia susah. Karena bukan apa-apa, lebarnya ini. 3E saya, lebarnya. Jadi kalau itu tidak pas, buat jalan juga sakit. Ini lebar. Jadi kalau beli di Indonesia hampir-hampir nggak ada. Saya ketok kamarnya, dia keluar. Saya bilang, boleh nggak aku ngomong pribadi? Oh iya. Dia keluar, kami duduk di ruang tamunya. Saya menghadap ke pintu luar, dia membelakangi pintu. Jadi saya tahu di luar siapa yang lewat, siapa yang masuk, saya tahu. Dia membelakangi. Saya bilang begini, aku tuh mau ngaku dosa. Peristiwa kemarin itu karena salahku. Saya cerita, aku mau kawin, tidak punya uang. Ini perpuluhan, tidak pernah aku kembalikan ke Tuhan. Tadi malam Tuhan berkata, engkau ambil hakku. Aku salah. Terus saya bilang, aku sudah bertobat, tolong doain aku. Terus kemudian saya berkata, aku sudah hitung semua yang aku pakai. Dan aku sudah tanya Tuhan, aku berikan ke siapa? Tadi malam Tuhan berkata, suruh berikan ke Anda. Saya taruh itu uang di depan dia, di atas mejanya. Saya bilang, tolong terima ya, ini pertobatanku. Dia nggak mau, sungkan. Dia bilang, jangan. Kamu mau kawin, butuh uang banyak, pakai aja. Loh, aku ini bertobat, kok kamu larang bertobat gitu loh. Bukan, tapi aku sungkan, nggak bisa kamu butuh banyak. Kita kan sama-sama hamba Tuhan, sama melarati yuk kita podo. Tak tolak dalam nama Yesus. Kok ngomong begitu? Lalu kemudian saya bilang, enggak lah, itu uang dia nggak mau sentuh. Saya juga nggak mau sentuh. Jadi kita ngobrol, ini uang di tengah-tengah. Saya bilang, aku ini salah dengan Tuhan. Terus dia ngomong begini, ya, aku juga salah, pernah begini. Dua-dua saling ngaku dosa, dua hamba Tuhan. Sudah kira-kira mungkin setengah jam ngobrol begitu. Dan dia tidak sentuh uang itu. Tiba-tiba saya lihat ada seseorang masuk ke halaman rumahnya. Buka pintu pagar di depan. Dia bawa tas plastik warna putih. Agak lonjong begini. Saya bisa ngerti itu. Itu dus sepatu tuh. Dia jalan masuk. Saya berkata ini, puji Tuhan, sepatu baru datang. Terus dia nyengir ini. Memang oman emek kawin ki stres kabeh. Aku yo biyen stres kok kowe ngono. Gembor-gembor dhewe ngono kuwi. Lah aku tidak stres. Lah kowe gembor-gembor. Mengimani yo mengimani, tapi aku ngerti awake dhewe pendeta-pendeta melarat ngene iki memang stres nek mek kawin. Lah ya bilang sing melarat sinten? Yo kita ora, aku ndak. Oke melarat lo ora ambil sepatu. Ya karena aku berdosa sama Tuhan. Tapi aku berkata, sepatu datang. Dia ketawa ngakak, dia berkata, dasar pendeta stres katanya gitu. Tiba-tiba pintu diketok, dia kaget. Dia lihat ada orang, oh, ya Pak, ada apa? Masuklah satu orang, saudara, laki-laki. Ketemu saya, Pak, saya diutus untuk Pak Petrus Agung, ini orangnya. Pak, saya punya teman ibu-ibu, sudah tuh, setengah bayalah. Ibu itu tadi baru ke mall. Dapat suara Tuhan. Belikan Petrus Agung sepatu baru. Nah ini Pak dibelikan, tolong dicoba. Cukup tidak? Kalau nggak cukup, saya harus kembali ke mall, tuker. Tapi kata ibu itu dituntunnya beli yang ini buat Bapak. Saya bukan lihat modelnya, dek saya. Apa ada ukuran saya? Nah teman saya berkata gini,
Ojo guyu sik. Belum tentu mujizat iki. Karena apa? Kakimu gede. Nek ra cukup ya kebetulan. Pendeta kok rada ra percaya mujizat. Oh, saya deg-degan betul, Saudara. Tuhan, ini beneran tidak ini? Karena untuk cari ukuran kaki saya itu haleluya. Dan akhirnya, Saudara, saya buka dusnya, bentuknya saya pikir oke. Terus saya coba kaki kanan. Masuk dengan enak. Waduh. Wah, kok pas. Enak. Yang kiri katanya. Sopo ngerti yang kiri gede. Saya pakai yang kiri. Masuk. Wah, saya bilang, ini keajaiban loh. Teman saya pendeta gini. Nah, ngono ki duit aku. Lah dari tadi aku sudah ngomong. Semalam Tuhan bilang itu buat Anda. Lah aku sungkan loh. Sudah saya bilang, Pak, sampaikan ibu itu ya, terima kasih. Ini mujizat benar. Pak, oh ya siapa? Saya pulang. Pulang. Zaman itu belum ada HP, Saudara. Jadi dia balik, nggak tahu ke mall mana, nggak tahu. Saya pakai sepatu saya. Kok ada ya? Sepatu ukuran saya di kota ini. Dia kerekepi duitnya. Jadi ini bener gua aku ya. Loh kalau nggak mau sini, kembalikan. Ya ura tenanan gua aku. Saudara, itu pengalaman. Tidak akan saya lupakan. Tuhan ngajari saya. Begitu sampai di rumah, saya diberitahu hari yang sama, di jam yang sama, sepatu datang di kaki saya. Ada orang sudah belikan sofa buat ruang tamu kami. Dibayar orang. Pengalaman kecil itu yang mendasari hati saya. Saya bilang, Tuhan, tidak usah diberi pelajaran kedua. Aku sudah ngerti apa yang seharusnya ada dalam hatiku. Tapi kemarin ketika Tuhan ngajar ini, dia berkata, nak, perpuluhan bukan sekedar kewajibanmu. Asalnya sebuah reaksi cerdas. Ketika aku mengulurkan tangan perjanjianku kepada Abraham, aku memberkati dia, aku berikan roti dan anggur, rohnya cerdas. Dan dia berkata, perjanjian tidak pernah satu pihak. Perjanjian itu dua belah pihak. Pada waktu seseorang mengerti itu, dan dia sambar perjanjian Tuhan, terjadi sebuah covenant yang luar biasa. Nangkep, Saudara? Sebagian orang mengatakan, ini cuma ngomong duit. I don't think so. Saya mau berkata buat saudara, jangan biarkan setan merajalela di pikiranmu. Dengan kau pikir kau boleh berbuat apapun. Dan tidak ada akibatnya. Sebab Tuhan sangat ingin tiap kali kita datang ke Tuhan, kanaan hidupmu terjamin Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Teruskan, saudara. Masih Kejadian lagi. Pasal yang ke-14. Kita balik, kita akan selesaikan dengan ini. Kejadian pasal yang ke-14. Sekarang kita lihat teruskan pada ayat yang ke-21. Kejadian 14. Lihat pada ayat yang ke-21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan yang Maha Tinggi. Saya ulang lagi. Aku bersumpah demi El Elyon, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali.
hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Saya mau tutup dengan ini, Anda perhatikan baik-baik. Selesai Abraham ikat perjanjian covenant dengan Raja Salem Melkisedek, dan dijamin akan jatah Kanaannya. Raja Sodom datang berkata, Abraham, rakyatnya kembalikan ke aku, hartanya engkau boleh ambil. Biasanya orang berkata, amin, haleluya. Oh tidak. Orang yang sudah kenal El Elyon tidak akan seperti itu. Dia berkata apa? Aku telah mengangkat tanganku bersumpah kepada Allah El Elyon. Dia mau berkata, aku sudah buat perjanjian dengan El Elyon. Maka aku tidak akan ambil dari milikmu apapun juga. Bahkan benang sehelai pun, tali kasut pun tidak. Supaya, dia berkata, satu hari, jangan sampai engkau berkata, aku yang membuat Abraham kaya raya. Kalau Anda membaca kalimatnya, sebetulnya Abraham mau berkata begini. Karena aku sudah bersumpah kepada El Elyon. Karena aku sudah buat sebuah covenant dengan Allah El Elyon yang maha tinggi. Maka kelak hidupku akan dijamin. Dan aku akan kaya. Tapi bukan dari pemberianmu. Dia ngerti satu hari dia akan jadi kaya. Dari mana? Dari perjanjiannya dengan El Elyon. Saya mempelajari menarik sekali. Dengerin baik-baik, saudara. Kata kaya di situ, itu sebetulnya ada sangat kedekatan mirip dengan kata 10. Bahkan kalau Anda melihat tulisannya, 10 dengan kaya dalam bahasa Ibrani itu letak titiknya aja yang beda. Letak titiknya beda. Kata 10 buat orang Yahudi bukan 1, 2, 3, 9, 10, bukan. 10 itu menunjukkan sesuatu yang amat sangat banyak. Dan kalau engkau punya amat sangat banyak, ya itulah kaya. Abraham kenapa dia beri 1/10? Karena angka 10 itu artinya sangat banyak. Dan itu yang jamin sebetulnya. Kenapa dia berkata satu hari, aku akan jadi kaya. Baca di Alkitab. Abraham bukan orang yang miskin. Dia orang yang diberkati Tuhan. Sebab cara bereaksinya nyambar apa yang Tuhan tawarkan dengan sangat cerdas. Dalam hidup saya, saudara, saya sudah lihat bagaimana Tuhan membalikkan keadaan banyak orang. Orang-orang yang tidak punya harapan sama sekali, yang terpuruk di bawah, dia angkat begitu luar biasa. Dan dia bawa dalam kemuliaan Tuhan yang ajaib. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang ingin jatah Kanaanmu Anda terima seluruhnya? Anda harus bereaksi dengan cerdas. Amen. Tiap kali engkau kembalikan perpuluhan, engkau akan berkata, Tuhan, ini peristiwa lembah raja. Aku beri kepadamu, kembalikan 1/10 dari semuanya. Tanda aku mengaminkan perjanjian dengan engkau. Dan Kanaan buat aku dan anak cucuku dijamin oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu. Mari berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian
tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Yang layak terima puja tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima puja tertinggi. Saya kenal lagu ini dari seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu dia tinggal di satu perumahan sederhana, di rumah susun. Rumahnya kecil, hanya 2 kamar. Saya pada waktu itu ada pelayanan di Jakarta. Dia ingin sekali saya nginep di rumah dia. Dan saya tahu itu rumah yang sederhana sekali. Tapi hamba Tuhan ini hari-hari itu sedang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia mulai keliling dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Dia nyanyi, dia nyembah dengan gitarnya, dia khotbah, dia sampaikan firman Tuhan. Dan saya masih ingat sore hari itu, saya belum pergi pelayanan, dia pas di rumah. Dia dengan istri, dengan anaknya, saya sendirian. Tiba-tiba dia berkata sama saya, istriku mau goreng pisang loh buat kita. Jadi kami duduk di meja makan yang kecil itu. Dan gak lama kemudian istrinya keluar dari dapur dan sediakan di piring itu pisang goreng yang panas. Dan kemudian buatkan kopi buat kami. Saya masih ingat dia ambil piring kecil, dia ambil 1 pisang goreng itu. Dan ketika dia mau potong pisang goreng itu dengan garpu kecilnya, tiba-tiba dia nangis. Saya nggak jadi makan lah, lihat dia nangis. Saya pikir ada persoalan apa. Tapi dia berkata begini, aku ini hidup karena anugerah. Aku ketika masih kecil dengan adik-adik, dia bilang, papa mama sudah meninggal. Kami nggak bisa sekolah lagi. Dari sejak sangat muda dan kecil, aku harus hidupi adik-adikku. Dan dia bilang kami tinggal di sebuah perkampungan yang sebetulnya isinya orang jahat. Tidak ada orang yang peduli dengan kami. Kami hidup dalam keadaan keras. Dan dia berkata, untuk kami hidup, kami jual pisang goreng. Dia bilang, seringkali aku yang potongin pisangnya, aku yang goreng. Adikku yang pakai nampan, dia muter di kampung ke kampung. Kalau dia capek, gantian aku yang muter. Tiap sore seperti ini, dia bilang, aku mesti keluar, masuk, keluar kampung di sekitarku. Aku teriak-teriak, pisang goreng, pisang goreng. Kadang habis, kadang tidak. Tapi hidupku dari situ. Kalau enggak laku, kami malam itu makan pisang goreng. Enggak ada nasi. Kalau laku, kami baru beli nasi. Dan dia berkata begini, aku tidak pernah mengerti bahwa Tuhan mau memberkati dan memakai kami. Dan dia berkata, adikku satu, sekarang sudah jadi gembala di luar negeri. Dan dia berkata, lihat, sekian tahun lalu, orang ini menulis 1 lagu yang jadi hit nasional, saudara. Itu bukan lagu Kristen, tapi itu lagu nasional. Orang televisi zaman itu nyanyikan lagu itu, hit nasional. Nah, dia bilang, satu hari aku diundang untuk pertama kali ke pulau lain. Dia bilang, aku ini seumur-umur gua ini gak pernah naik pesawat terbang.
Hari itu gua naik pesawat untuk pertama kali. Karena Injil, karena Yesus. Dan waktu pesawatnya take off itu, aku ingat masa kecilku. Aku jual pisang goreng. Dan kemudian keluar lagu ini yang berkata, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Di pesawat gua nangis. Aku nggak tahan. Aku hidup, aku tahu dari mana aku dipanggil. Sekarang Tuhan pakai hidupku. Dan Dia berkata, kemana tiap kali aku lihat pisang goreng di meja, apalagi jam-jam seperti ini, aku nggak tahan. Dia bilang, ingat kebaikan Tuhan yang rubah nasibku dan adik-adikku. Semua kami diberkati Tuhan hari ini. Tidak ada yang hidup terlantar dan gelandang. Semua kami cinta Tuhan. Hanya dari pisang goreng. Siapa yang percaya Tuhan juga sanggup memberkati Anda. Tadi pagi ada teman baik saya datang dari Jakarta. Dia sudah di airport menurut saya karena dia terbang. Sekarang ini dia terbang ke balik Jakarta. Tadi pagi sedang bicara tentang satu proyek ajaib akan dia buat di kota ini untuk memberkati akan Jawa Tengah. Nanti kalau sudah jadi dan dipatenkan, saya cerita ke saudara. Ini akan jadi sesuatu yang ajaib sekali. Saudara, satu hari kami lagi ngobrol sama-sama. Dia sedang duduk negosiasi. Anda tahu negosiasi apa? Mau beli pesawat terbang. Saya iseng tanya, lu dulu mulai kerja, lu kerja apa sih awalnya? Dia malu jawab, saudara. Saya bilang, ayolah cerita sama gua. Lu dulu kerja apa mulainya? Ya kami berdua, kami ke Bali Pak, kerja di Bali. Kerja apa lu di Bali? Lu sekarang gaya banget, nawar pesawat terbang. Ketawa dia bilang, kami penjual pisang goreng Pak di Bali. Wah, saya bilang, ada apa dengan pisang goreng ya? Membawa banyak orang naik. Yang satu naik pesawat, nangis. Yang ini mau beli pesawat. Penjual pisang goreng yang diberkati, saya kenal dua. Dan dua-duanya karena Yesus yang luar biasa. Jangan pernah ragukan jaminan Tuhan dalam hidupmu. Amen, saudara. Anda bukankah hari ini menurut saya jauh lebih dari penjual pisang goreng. Tuhan akan memberkati hidupmu dengan luar biasa. Just believe. Percaya. Amen.